Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Zhou Yu. Ia bekerja sebagai pengacara di firma hukum kecil dan sering membantu membela kliennya yang berasal dari kalangan kurang mampu. Meskipun ia tidak menghasilkan banyak uang, Zhou Yu selalu bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Suatu hari, saat ia berada di sebuah pesawat, ia terlihat sedang menangis. Ia tidak terlalu memperdulikan orang-orang di sekitarnya yang cukup terganggu, hingga seorang pria yang duduk di sebelahnya menawarinya selembar tisu. Tapi karena ia tenggelam dalam kesedihan, Zhou Yu tak memperhatikan pria tersebut. Alasan Zhou Yu bersedih karena ia baru saja menjadi janda di usianya yang sangat muda. Tapi anehnya, saat ia turun dari pesawat, Zhou Yu terlihat baik-baik saja, seolah ia telah melupakan kesedihan yang mendera sebelumnya. Sesampainya di rumah, ia terkejut menemukan adik perempuannya bernama Xiao Yu tak sadarkan diri. Di rumah sakit, dokter mengatakan jika Xiao Yu mengalami depresi dan membutuhkan banyak dukungan dari keluarga. Kemudian, Zhou Yu akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada adiknya. Saat ia memeriksa ponsel Xiao Yu, ia menemukan percakapan panjang adiknya dengan seorang pria bernama Qi Zheng, yaitu bos dari Xiao Yu. Keesokan harinya, Zhou Yu bertanya tentang Qi Zheng pada temannya bernama Zhan Qi. Berdasarkan apa yang Zhan Qi ketahui, Qi Zheng adalah putra seorang dari keluarga yang sangat kaya raya, dan saat ini ia sedang mengambil alih perusahaan ayahnya. Banyak rumor bersebaran bahwa Qi Zheng adalah pria yang suka mempermainkan perasaan banyak wanita. Mendengar hal tersebut, Zhou Yu yakin bahwa adiknya baru saja dibuang oleh Qi Zheng. Dengan dipenuhi rasa amarah, Zhou Yu memutuskan untuk mendatangi kantornya. Ternyata, Qi Zheng adalah pria baik hati di pesawat yang memberinya tisu saat Zhou Yu menangis. Sayangnya, Zhou Yu tidak menyadari akan hal itu. Ia malah meminta Qi Zheng bertanggung jawab karena telah membuat adiknya patah hati. Qi Zheng yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, menjelaskan bahwa ia hanya berkomunikasi dengan karyawannya melalui email saja, sehingga jelas terbukti bahwa ia tidak pernah memberikan harapan pada adik Zhou Yu. Saat itulah, Zhou Yu menyadari bahwa adiknya lah yang terlalu terobsesi dengan Qi Zheng. Setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, Zhou Yu pun meminta pada adiknya untuk berhenti di perusahaan Qi Zheng. Xiao Yu menjawab bahwa Qi Zheng tidak akan mengizinkannya berhenti, karena semua karyawan yang bekerja untuknya telah menandatangani perjanjian kontrak yang tidak memungkinkan mereka untuk berhenti kapanpun mereka inginkan. Saat Zhou Yu mengetahui hal ini, ia menjadi sangat kesal. Namun meskipun menderita, Xiao Yu enggan meninggalkan pekerjaannya, karena sebenarnya ia hanya ingin berada di dekat Qi Zheng. Tetapi, Zhou Yu terus mencari cara untuk membantu adiknya agar bisa meninggalkan perusahaan Qi Zheng. Setelah mempelajari tentang kontrak kerja Xiao Yu, Zhou Yu mengerti bahwa adiknya tidak bisa berhenti begitu saja sebelum kontraknya berakhir karena ia akan mendapatkan penalti. Sementara saat masih di tengah permasalahan adiknya, Zhou Yu mendapat kabar dari salah satu kliennya. Ia adalah seorang pekerja konstruksi yang berencana untuk melukai dirinya sendiri. Zhou Yu segera bergegas ke lokasi tersebut, di mana pekerja itu mengancam akan melakukan sesuatu hal yang mengerikan jika ia tidak mendapatkan kompensasi. Tak lama kemudian, Qi Zheng tiba dengan membawa uang kompensasi. Lalu mereka berdua naik ke atas gedung, tapi Zhou Yu ternyata takut akan ketinggian. Qi Zheng pun menyadarinya. Ia membantu Zhou Yu naik ke atas sambil memberi uang kepada si pekerja konstruksi. Untungnya, pekerja itu memutuskan untuk tidak menyakiti dirinya sendiri. Di malam hari, Zhou Yu mentraktir Qi Zheng makan malam di sebuah restoran sederhana dalam rangka berterima kasih karena telah membantu menyelamatkan kliennya. Saat makan bersama, Zhou Yu meminta Qi Zheng agar mengizinkan adiknya berhenti dari pekerjaannya. Namun Qi Zheng punya cara lain, yaitu daripada Xiao Yu keluar dari perusahaan, Xiao Yu bisa dialihkan ke departemen lain. Mendengar hal itu, Zhou Yu berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus, dan ia pun setuju. Zhou Yu merasa bersalah karena ia telah berpikir buruk tentang Qi Zheng sebelumnya.
Setelah selesai makan, Kizeng menawarkan Zoyu untuk mengantarnya pulang. Pada awalnya Zoyu terus menolak, tetapi tiba-tiba hujan turun, lalu Kizeng memayunginya, hingga Zoyu akhirnya menerima tawaran Kizeng dan pulang bersamanya. Keesokan harinya di bandara, Kizeng menjemput teman masa kecilnya bernama Shin Yao yang baru saja kembali dari luar negeri. Ternyata, Shin Yao diam-diam memiliki perasaan terhadap Kizeng. Kemudian, setelah mereka kembali dari bandara, Shin Yao tidak ingin pergi dari Kizeng dan ingin selalu bersamanya. Namun dengan kepintarannya, Kizeng berhasil membujuk Shin Yao keluar dari mobil. Sementara itu, berita Zoyu dan Kizeng saat menyelamatkan pekerja konstruksi tersebar luas dan menjadi berita viral di mana-mana. Karena hal tersebut, bos Zoyu memintanya agar Zoyu menjadi penasihat hukum Kizeng. Jika mereka berhasil mengambil kesempatan itu, maka mereka bisa mendapatkan gaji 1 juta yuan dalam setahun. Si bos bahkan memperingatkan Zoyu dengan tegas untuk tidak menolak kesempatan emas itu. Keesokan harinya, Zoyu membuat presentasi tentang firma hukumnya di depan Kizeng dan pemimpin lainnya dengan penuh percaya diri. Ia menjelaskan bahwa firma hukumnya sangat dapat diandalkan dalam hal mempertahankan rahasia kliennya dan tidak pernah kehilangan kasus apapun. Terlebih lagi, mereka selalu berusaha untuk sungguh-sungguh memahami perspektif klien mereka dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus sepenuhnya, tidak peduli jika mereka harus kerja lembur. Kemudian, si bos menerima telepon bahwa firma hukum mereka telah dipilih sebagai penasihat hukum baru untuk perusahaan Kizeng. Untuk merayakan keberhasilan ini, si bos mentraktir Zoyu dan karyawan lainnya di sebuah karaoke di malam hari. Setelah acara karaoke berakhir, Kizeng meminta Zoyu untuk menemuinya di sebuah kafe. Tanpa diduga, Kizeng mengakui perasaannya pada Zoyu. Ia mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta pada Zoyu pada pandangan pertama. Zoyu sangat terkejut dengan pernyataan Kizeng, dan dengan cepat ia menolak cinta Kizeng. Zoyu berpikir jika ia hanyalah seorang janda miskin yang tidak cocok berpasangan dengan Kizeng yang kaya raya. Zoyu tidak pernah membayangkan kehidupannya akan berubah seperti dongeng Cinderella. Di rumah, dengan malu-malu Sioyu mengatakan bahwa ia telah dipindahkan ke departemen lain, sehingga ia tidak bisa melihat Kizeng lagi. Setelah mendengar semuanya, Zoyu menasihati adiknya agar berhenti berharap pada Kizeng dan bisa move on dari Kizeng. Keesokan harinya, Zoyu memperkenalkan adiknya kepada Zanki. Ia berharap adiknya bisa melupakan Kizeng dan bisa membuka hatinya untuk orang lain. Setelah itu, Zoyu bertemu Kizeng lagi. Zoyu berpikir mereka akan membicarakan tentang pekerjaan, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Kizeng mengatakan bahwa ialah orang yang memberikan tisu padanya di pesawat ketika Zoyu menangis. Zoyu bersikeras bahwa air matanya terjatuh bukan karena pernikahannya yang singkat, tapi dikarenakan ia telah menghabiskan semua uangnya untuk tiket pesawat yang sangat mahal. Sebenarnya, Zoyu tidak ingin Kizeng terus membicarakan tentang masa lalunya. Zoyu lalu bertanya pada Kizeng tentang rumor bahwa Kizeng adalah seorang buaya darat dan ia akan segera menikah. Kizeng membantah jika ia buaya darat dan ia yakin bahwa ia akan menikah dengan Zoyu. Mendengar perkataan Kizeng, Zoyu tidak bisa melupakan kata-kata tersebut. Di rumah, Sioyu bertanya tentang pasta gigi yang habis, namun Zoyu hanya mengangguk dan terlihat kebingungan. Keesokan harinya, Zoyu memutuskan untuk menjauh dari Kizeng, tapi Kizeng tetap bertekad untuk menemui Zoyu di kantornya. Kizeng terus meyakinkan Zoyu bahwa ia tidak bercanda tentang keinginannya menikahi Zoyu. Tidak tahan lagi dengan desakan Kizeng, Zoyu pun akhirnya mengusir Kizeng dari kantornya. Seminggu kemudian, Zoyu yang bekerja sebagai pengacara penasihat Kizeng harus pergi bersamanya untuk perjalanan bisnis ke negara lain. Suatu hari, salah satu karyawan Kizeng berbagi cerita sedih tentang kondisi Kizeng pada Zoyu. Saat Kizeng masih kecil, ibunya meninggal dunia secara tragis tepat di hadapannya.
Karena peristiwa mengerikan itu, membuat sang ayah membawanya ke Amerika selama 10 tahun. Di malam hari, Zoyu mendekati Ki-seung yang sedang membakar sebuah foto untuk mengingat peringatan peristiwa meninggal ibunya. Ia berharap ia bisa melihat ibunya di surga. Ki-seung sengaja membakar foto itu dan ia terlihat sangat sedih. Hal ini mencerminkan kesedihan mendalam yang ia rasakan karena kehilangan ibunya. Keesokan paginya, saat Zoyu sedang menikmati kopinya, Sekretaris Ki-seung berbagi cerita tentang bagaimana Ki-seung selalu pergi ke kafe yang sama setiap hari sebelum menuju ke kantor. Dan yang paling menarik, kafe tersebut cukup jauh dari kantornya. Ternyata Ki-seung melakukan hal tersebut agar ia bisa melihat Zoyu sebentar saja, meskipun dari jarak jauh. Setelah kembali dari perjalanan bisnis, Zoyu ingin memeriksa jika apa yang dikatakan si sekretaris memang benar adanya. Ia memutuskan untuk berjalan ke kafe yang dilewati Ki-seung untuk menuju kantornya. Ternyata benar terbukti jika Ki-seung selalu mengawasi dirinya dari sana. Setelah itu, Zoyu mendatangi Ki-seung. Ia kini mulai merasa tersentuh dengan ketulusan hati Ki-seung. Ki-seung lalu memberitahunya bahwa ia akan pergi ke luar negeri untuk beberapa minggu. Ia berharap Zoyu mau menunggunya, sehingga mereka bisa berkencan setelah ia kembali. Sejak hari itu, Zoyu tidak sabar menunggu Ki-seung kembali. Akhirnya Ki-seung memberitahu bahwa ia akan pulang besok. Namun sayangnya, Zoyu harus pergi ke Beijing untuk urusan pekerjaan yang mendadak. Keesokan harinya saat Zoyu akan menaiki pesawat, Ki-seung sudah terlihat di sana. Ternyata, Ki-seung telah membeli tiket pesawat ke Beijing juga. Di Beijing mereka mulai berkencan, lalu Zoyu membelikan Ki-seung sebuah syal sederhana. Tapi meskipun begitu Ki-seung masih tetap terlihat mewah saat ia memakainya. Setelah berkencan, Ki-seung harus berangkat lebih awal. Tetapi ia tetap memastikan semua keperluan yang Zoyu butuhkan. Seperti perjalanan pulang kembali, hingga kartu kredit yang bisa digunakan oleh Zoyu kapan saja. Beberapa hari kemudian, Zoyu sudah kembali dan memutuskan untuk berkunjung ke rumah Ki-seung. Saat mereka sedang menghabiskan waktu bersama, Shin Yao tiba-tiba muncul dengan membawa bunga dan juga makanan. Saat Ki-seung memperkenalkan Zoyu sebagai pacarnya, serta menyebutkan rencana untuk menikah dengannya, Shin Yao merasa sangat cemburu. Lalu, Ki-seung harus pergi ke luar negeri lagi dalam waktu yang cukup lama karena bisnisnya sedang dalam masalah. Suatu hari, Zoyu bertemu dengan ayah Ki-seung yang memintanya untuk menjauh dari putranya. Ia percaya bahwa Zoyu adalah seorang janda miskin dan tidak cocok untuk Ki-seung. Saat Zoyu akhirnya bertemu Ki-seung lagi, Zoyu tidak bisa menahan air matanya dan Ki-seung memberinya tisu. Ki-seung tahu mengapa Zoyu menangis karena ayahnya telah menghubungi ayah Shin Yao untuk mendiskusikan pernikahan mereka. Pada kenyataannya, ayah Ki-seung terpaksa melakukan hal ini untuk menyelamatkan bisnisnya yang hampir bangkrut. Keesokan harinya, Shin Yao mendatangi kantor Zoyu dan memberinya berita mengejutkan bahwa ia akan segera menikah dengan Ki-seung. Namun pada kenyataannya, itu adalah pernikahan kontrak yang bertujuan untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Itulah sebabnya, Shin Yao meminta Zoyu untuk mengerti dan membiarkan Ki-seung hidup bersamanya. Berita ini terasa mimpi buruk bagi Zoyu, dan ia merasa begitu terpuruk. Ki-seung meyakinkan Zoyu jika hubungan mereka akan tetap terjalin dan ia akan selalu berada di sisinya. Tetapi Zoyu sadar bahwa hubungan mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Keesokan harinya, Zoyu mengumpulkan keberanian untuk menyerahkan perjanjian pranikah mereka. Dengan berat hati Ki-seung menandatanganinya, dan pada saat itu Zoyu berhasil berpura-pura tersenyum. Namun setelah mereka pergi, Zoyu tidak bisa menahan air matanya lagi. Sementara, Ki-seung tidak bisa berhenti memikirkan kenangan indah bersama Zoyu. Di hari pernikahan Ki-seung, Zoyu hadir bersama adiknya. Namun ketika ia melihat Ki-seung di sana, Zoyu segera pergi dengan tergesa-gesa. Tetapi Ki-seung berhasil mengejar Zoyu, lalu memeluk Zoyu dengan erat.
Sayangnya, tanpa sepengetahuan mereka, Shin Yao menyaksikan semua kejadian tersebut. Kemudian, Qi Zheng mengundang Zhou Yu untuk berbicara dengannya lagi. Qi Zheng terus meyakinkan Zhou Yu bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Qi Zheng berkata, ia tidak mau melalui penderitaan yang sama seperti ibunya, yaitu pernikahan tanpa adanya rasa cinta. Qi Zheng berencana ingin membatalkan pernikahannya dan kabur ke luar negeri dengan Zhou Yu untuk memulai semuanya dari awal. Saat Zhou Yu mulai melemah, adiknya menelpon dan mengatakan jika ia sudah mengetahui semua tentang hubungan Zhou Yu dengan Qi Zheng. Kini Zhou Yu bersiap melakukan sesuatu yang sangat drastis di sebuah proyek bangunan milik Qi Zheng. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas untuk menemukan Zhou Yu yang terlihat sangat kecewa pada kakaknya. Ia menyebut Zhou Yu adalah wanita paling buruk di dunia karena telah menghancurkan perasaan adiknya sendiri. Ternyata, Zhou Yu diam-diam telah jatuh cinta pada Qi Zheng selama ini, dan ia tidak mengerti mengapa Qi Zheng malah jatuh cinta pada kakaknya. Merasa telah kehilangan makna akan kehidupan, Zhou Yu terjun dari ketinggian. Tapi Qi Zheng segera memegang tangannya, namun tak lama kemudian Zhou Yu terlepas dari genggamannya. Untungnya, para petugas pemadam kebakaran dan tim medis sudah menunggunya di bawah agar menjaga Zhou Yu tetap aman. Karena kejadian tersebut, Zhou Yu dan Qi Zheng akhirnya memutuskan untuk berpisah. Qi Zheng memilih tinggal di Hong Kong untuk saat ini, sementara Zhou Yu tetap tinggal di Cina. Suatu hari, Qi Zheng membuat jembatan penyeberangan yang diberi nama Jembatan Hujan yang ia bangun untuk mengenang pertemuan pertamanya dengan Zhou Yu di pesawat. Hari terus berlalu. Qi Zheng mencoba untuk melupakan Zhou Yu, tetapi ketika ia melihat shawl yang Zhou Yu berikan padanya, ia merasa tak berdaya. Kini, yang bisa Qi Zheng lakukan hanyalah mengenang memori manis kebersamaan mereka. Meskipun hubungan mereka tidak berakhir bahagia, tapi momen-momen kebersamaan mereka akan selalu memiliki tempat khusus di hati Qi Zheng selama-lamanya.